Tadi gue baca ada komen bro. Kenapa? Kamu nggak mengerti itu di daerah nggak begitu. Lu sebutin gue perusahaan sawit yang TBK semua gue tahu belakangnya siapa, ownernya siapa, dan gue tahu cara analisa gimana. Jangan ngajarin gue sawit. Jadi nggak ada di daerah lu punya begitu. Ya dibilang tadi dengan PD-nya dibilang SHM gitu kan. Terus emasnya 20 juta gitu. Jadi ini jadiin pembelajaran bro untuk orang-orang. Tadi ada PT saudaranya, PT ngawur, begini. Orang Indonesia tuh suka ditawar-tawarin begitu, makanya negara bodoh gue bilang. Stop yapping ya. Bukan masalah yapping sih, tapi menurut gue itu mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bener. Mereka tuh pede banget dengan sawit yang mereka jelasin panjang kali lebar. Mereka aja nggak tahu apa yang mereka kerjain gitu. Kebunnya siapa tuh? Iya. Bukan masalah yapping ya, tapi mungkin dia percaya dengan segenap hatinya. Kayak orang yang masuk di robot trading itu. Segenap hatinya dia percaya bahwa saudaranya ini tidak akan menipu saya. Tapi itu, kenapa gitu? Yes. Kayak lu mau invest di PT kan, udah private equity kayaknya itu. Wah, pembagian hasil 50-50. Labanya berapa? Terus apa hubungannya 50-50? Kalau labanya cuma sejuta gimana? Kalau nol, kalau nggak dikasih lu? Dia aja nggak tahu labanya bro, itu dia nggak tahu tanda tangan notaris itu gimana, nggak paham untuk anak kecil itu. Iya. Jadi gimana fenomenanya menurut lo? Tapi bang gitu kan. Ya, Fenomenanya ini kalau saudara kan nggak mungkin nipu. Orang tuh, ini ya. Orang tuh kayak ditipu sama kayak skema lu bang. Gaji lu gadain itu gue baru tau ada skema gitu. Tadi bang daerah banyak bang begitu bang. Itu kenapa makanya jadi daerah kan? Lu gadain gaji lu ke bank gitu. Buat investasi kebun sawit gitu. Terus lu digaji bulanan dari kebun sawit lu. Kayak seolah kayaknya TBK aja dividen gak bisa bulanan bro. Iya kayak gini ya. Kayak gimana bro dividen bulanan bro gaji. Kayak gini kan sawit. Sini gaji lu 5 juta. Ya. Gua gaji lu 3 juta gitu. Ya gitu 2 juta buat gua. Iya kan? Iya kan 5 juta bro. Gaji gua 5 juta nih. Oke. Nah nih bro. Oke. Nih gua kasih 2 juta. Nah itu. Terus kebunnya ajak keliling bro. Ayo, main kebunnya. Kok bisa kena gitu. Tadi dia bilang, "Bang lu gak ngerti tapi di daerah begitu. Duit lu berapa sih? Lu mau ngajarin gua apa sih yang lu mau ngajarin?" Ya. Jadi hikmahnya apa nih bro dari live kali ini bro? Ya satu kita nggak boleh gampang percaya. Satu hikmahnya bro. Nggak gampang hikmahnya. Iya. Form gua salah. Itu harusnya nanti ada umur, ada ini, ada tanda tangannya semua lengkap. Hikmahnya nih. Karena kan kita bikin form ngasal. Jadi kemarin kan kita pikir dapat share formnya, kita pakai yang belum kepake dong. Iya. Hikmahnya buat kita juga ada nih malam ini nih. Yes. Ini gimana? Masih mau dicoba ditelepon lagi nextnya atau kita pakai hikmah ini untuk belajar gitu untuk belajar. Karena hikmahnya buat gue juga ada ternyata. Gue meragukan ternyata seberapa hancur negara ini. Makin gue telepon, makin gue rasa ini nggak bisa diselamatin negaranya. Gitu. Ya tapi masih boleh lah kita lanjutin. Ya. Ada yang bilang Timothy nggak paham, dia gak ada di bank terus beli kebun. Lu gak ada gaji lu ke bank, lu orang goblok, monyet. Bukan nggak paham, lu goblok banget. Lu gak ada gaji lu ke bank terus lu beli kebun tuh goblok anjing. Jangan bilang nggak paham gitu loh. Lu tuh level kalau jadi pegawai gue cuma gue suruh sapu di situ. Ya. Jadi jangan pembelaan karena mungkin dia yang ketimbang tipu yang sama, bro. Yang sebelumnya. Ini bukan, ini penipuan pasti udah banyak kayak begini. Skema kayak tadi. Yang bela nih kayak yang nipu nih. Yang bela atau yang nipu. Gitu. Kayak ntar ini banyak banget, bro. Ketahuan bang gitu kan. Kayak perikanan dibilang, oh ini lihat kapal gua nih ikannya bisa segini, perbekalannya segini, lu kasih duit enggak. Jangan investasi begitu. Nggak ada teman-teman, nggak ada uang kayak bisa turun dari langit pembagian hasil begitu, nggak ada. Lu kalau mau masuk bisnis begitu itu levelnya private equity teman-teman. Ya. Kalian tuh tahu levelnya masih di mana, ya dapat gaji, tabung, ya kan, bikin dana darurat, bikin stepnya 10 juta dulu gitu, ya pelan-pelan. Jangan, oh ini nggak paham. Lu udah arogan, goblok lagi bayangin. Ya, lu coba gimana bro? Gadai gaji lu ke bank tuh apa itu? Kalau bukan goblok itu? Ya berarti kan dari awal kita udah kayak membuang adanya potensi ketidakpastian di hidup. Itu kan berarti nggak punya ini. Maksudnya future income-nya dijual. Betul. Untuk sesuatu yang belum tentu pasti dia dapetin. Plus dia juga belum punya kayak dana darurat. Plus juga belum punya investasi yang oke. Iya.
Jadi kan tadi kan juga kalau kita ngitung ya sekitaran masih puluhan juta dana daruratnya. Bro, ini ada yang bilang bahkan tetangganya ada yang nggak ada gaji buat beli mobil. Jadi ini kayaknya skema di Indonesia yang kita baru selami. Jadi gini, kemampuan terkuat lu adalah gaji lu. Kemampuan terkuat manusia adalah income-nya, bukan kekuatan investasinya, bukan kekuatan menabungnya. Ya. Kekuatan manusia mencari uang. Ketika kekuatan itu lu kasih ke orang ke bank, lu jadi manusia nggak berdaya. Anjing. Iya, lemah. Lu jadi monyet aja. Gitu. Next time mungkin yang kayak kasih skema itu ke dia, nyuruh dia ngelakuin apapun, dia akan lakuin loh bro. Iya. Misalkan Bayangin kayak, bro. Lu udah nggak berdaya loh itu. Iya. Gaji lu udah lu gadai. Plus juga kamu nggak ngitung juga ya ketidakpastian karena kamu punya Iya. keluarga, punya istri, punya anak juga. Iya. Yang mana kalau misalkan istri dan anak ya Betul. sakit atau apa, kita nggak punya dana darurat loh buat cover itu. Iya bener. Bahaya banget. Gimana menurut lu, bro? Kayak gitu. Iya itu ekstrim sih. Orang yang kena skema tipu-tipu begini kan banyak banget. Kemarin kita bahas soal robot trading, kita bahas yang Karena begini. gini loh, Kayaknya begini lebih banyak. sawit tuh juga kayak suatu industri yang butuh permodalan yang besar loh. Besar sekali. Perizinannya juga Minta sulit. ampun. Terus kamu kalau masih sorry ya, maksudnya kerja kantoran atau bahkan PNS, Ya. sawit itu masih jauh banget bahkan. Betul. Kita aja juga kayak reconsider dengan angkanya pun juga mikir-mikir. Betul. Jadi masa kamu kayak kerja kantoran terus kayak oh saya ini owner kebun sawit gitu. Betul. Itu kan berarti kamu udah kayak lompatin banyak sekali tangganya terus nanti bisa jatuh Iya. di tengah-tengah. Jadi harus hati-hati tuh. Gini bro, sawit ya kalau let's say dia bikin yang bagus ya. Sawit tuh bikin dia bagus kalau dia bisa bikin 2 hektar aja dengan siklus 5 sampai 15 tahun itu dia bisa ngasilin duit tuh 120 jutaan per tahun. Iya. Ya. Bukan kayak lu 3 juta terus digaji setiap bulan tuh nggak kayak begitu. Itu income lu gadai semua, harta hidup lu kasih beneran ke orangnya tadi. Tapi skema ini banyak banget bro. Dari zaman dulu gue kayak ditawarin teman-teman gue, zaman 2020, bro mau main APD nggak? Gue bilang aja, gembel lu. Orang tuh kayak suka nawarin gue investasi bodong. Sampai sekarang, bro gue ada ini. Enggak bro, enggak. Sorry ya. Sorry. Kenapa orang Indonesia kena sindrom ini? Sindrom investasi tuh gue sebutnya. Dan Banyak banget loh, berarti ini dia marak kan banget tadi loh. berarti berhutang untuk investasi. Oh iya. Sama aja. Oh iya itu dong. kan rules yang harus kita bilang utang buat kamu investasi itu Iya. hukumnya haram. Karena investasi aja itu sifatnya tuh nggak pasti. Betul. Gimana dia setiap bulan bisa kayak ini pasti setiap bulan 3 juta itu kan kayak Betul. sini gajimu 5 juta. Ya Betul. kan? Sini saya kasih 3 juta. Tapi ini punya kamu gitu kan. Ya, ini punya kamu loh. Tapi ini main-main punya sini. kamu gitu kan. Nah itu kan nggak begitu. Bahkan kita invest di perusahaan terbuka ya sahamnya pun juga nggak fix begitu kan. Oh nggak fix. Kalian cari aja. Iya. Ini daripada kamu beli sawit teman kamu tuh pakai gada gaji. Kenapa Bener. nggak beli saham TBK Yes. perusahaan sawit? Nah, ada punya grupnya Salim, ada grupnya Sinarmas juga di situ. Kenapa nggak yang TBK aja? Price to earningnya masih banyak yang 14-13 kok. Tapi bang Tapi bang, sawitku 3 juta 2 sebulan. hektar. Sawitku. Lu coli aja di kebun sawitnya. Terus ada yang bilang tadi, masa saya ada yang bela di sini bro. Yang bela ini yang bikin skemanya biasanya. Iya. Sama HP-HP-nya banyak gitu. Iya.